A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, yang berjudul Janinku Selalu Menghilang Ketika Memasuki Usia Kehamilan 20 Minggu. Cerita ini ditulis oleh Yusyusni, dan seperti biasa, bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung atau teman-teman ingin membaca koleksi cerita lain dari Kak Yusni, silakan teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Pria itu mendekat pada Bude. "Kenapa begini, Katanya ibu seorang dukun handal bisa menggugurkan janin tanpa merasakan rasa sakit. Banyak orang yang memakai jasamu. Tapi apa buktinya?" Hardik pria itu geram. "Mana ku tahu begini jadinya. Memang fisiknya saja yang lemah," balas Bude tak mau kalah. Ia masih tetap mempertahankan prinsipnya. Apa yang terjadi di depan mataku hari ini mengingatkan aku pada Sylvie. "Cepat hubungi keluarganya, dan atas persetujuan mereka, kami akan segera mengoperasi pasien. Janin di dalam rahimnya sudah tak terselamatkan. Pendarahan cukup hebat. Bila tidak segera ditangani, ia akan mengalami koma dan berakibat kematian," ucap dokter itu lagi pada mereka berdua. "Enggak, aku takut. Aku," ujar pemuda itu sambil berlari keluar. Dia meninggalkan Bude di sana. "Lalu aku bagaimana?" Bude juga panik. Kakinya siap melangkah hendak menyusul keluar. "Apa Anda keluarga salah satu pasien di dalam?" sapa seorang perawat sambil menepuk pundakku. "Tidak, saya hanya lewat saja tadi." "Oh." Perawat tersebut langsung masuk ke dalam. "Saya sudah menghubungi keluarganya. Mereka sedang menuju ke sini." Perawat itu melapor pada dokter yang bertugas. Terdengar derit langkah yang serempak. 3 orang keamanan melewatiku. Mereka langsung masuk dan menyergap Bude. Mataku membulat sempurna. "Anda harus kami tahan sampai anggota keluarga pasien datang. Ikut kami ke pos depan," ucap salah satu satpam dengan nada tinggi. "Tidak, aku tidak mau. Pemuda itu tadi yang memintaku untuk menggugurkan kandungan kekasihnya," bantah Bude seraya memberontak. Para petugas keamanan itu tak menghiraukan makian Bude. Ketika ia dibawa keluar dan aku masih berdiri di dekat pintu, Bude menatapku tajam. Dia meronta meminta dihentikan. "Hentikan! Aku ingin menemui wanita itu," hardiknya. Dia mendekat padaku. Deru napasnya yang memburu terdengar jelas di telingaku. Ada amarah yang memuncak yang siap ia ledakan. "Bagaimana bisa kamu di sini?" cecarnya seolah tak percaya bahwa aku yang berdiri di hadapannya. Farah yang ia singkirkan janinnya demi ilmu hitam yang ia tuntut. Ia pasti tak menyangka aku bisa lepas dari Rahman. Aku hanya diam, kupalingkan wajahku darinya. "Lepaskan aku!" teriaknya saat petugas keamanan menarik tangannya. "Anda akan mempertanggungjawabkan perbuatan Anda nanti di depan pihak keluarga pasien. Berdoa saja agar pasien selamat, dan hal ini tidak dibawa ke meja hijau oleh mereka," tegas satpam.
Bude ditarik paksa untuk meninggalkan ruang UGD. Matanya terus mengawasiku dari jauh. Dia menggugurkan kandungan wanita tersebut. Ya Allah, anak zaman sekarang juga tidak bisa mengontrol hasrat mereka. Berbuat tapi tidak memikirkan dampaknya. Aku kembali fokus melihat dokter serta perawat yang membantu menyelamatkan nyawa dari wanita yang sudah bertindak bodoh itu. Waktu meninggalnya pukul 10:13. Ucap dokter saat menyingkap sedikit lengan bajunya. Melihat jam di tangan. Dia meninggal. Jantungku berdebar kencang. Bagaimana reaksi keluarganya nanti ketika melihat sang anak yang berusaha menggugurkan janinnya hingga nyawanya sendiri melayang? Aku memposisikan diri sebagai wanita itu. Jika kubandingkan, aku harusnya bisa bersyukur dengan kehidupanku sekarang. Bukan ditinggalkan, aku malah dikuatkan. Pantaskah sikapku ini terhadap Bang Rizwan? Dia di sana pasti cemas memikirkanku. Sungguh, aku tak pandai bersyukur. Aku berlari menuju ruang rawat suamiku yang berada di lantai atas. Langkahku tercekat kala mendengar Bang Rizwan yang mengkhawatirkan aku di dalam sana. Kemana Farah? Kenapa dia belum kembali? Rizwan takut dia kenapa-napa, Bu. Mendengar hal itu hatiku luluh lantah. Dorongan dalam jiwa membawaku masuk ke dalam. Langsung kupeluk tubuh suamiku. Entah kenapa, aku ingin menangis sejadi-jadinya di atas dadanya. Bang Rizwan memegang dadanya, bekas luka tusukan. Aku tersadar dan langsung berdiri tegak, seraya mengusap wajah yang dipenuhi air mata. Maaf Bang, ucapku merasa bersalah. Kamu dari mana aja? Kalau kamu kenapa-napa gimana? Kamu mau buat jantung abang berhenti berdetak, ha? Suamiku meninggikan suaranya di hadapan ibu dan Bitati. Aku... Lidahku serasa keluh. Aku tak mampu menjawabnya. Ekor mataku tertuju pada ibu yang sedari tadi ternyata memperhatikan Bang Rizwan dengan serius. Tapi suamiku malah tidak sadar jika diperhatikan ibu. Sudahlah, jangan kemana-mana lagi tanpa seizin abang, ucap Bang Rizwan yang mendadak memelankan suaranya. Aku mengangguk mendekati suamiku. Bang Rizwan meraih tanganku dan ia letakkan di dadanya. Kuusap rambutnya dengan lembut sembari memberinya senyum. Kamu sudah sarapan, Far? Tanya ibu. Belum. Jadi kamu keluar lama banget ninggalin abang, gak sarapan di luar? Bang Rizwan juga ikut menanyaiku. Enggak. Kenapa Yang? Kalau kamu sakit gimana? Kamu itu jangan mikirin apa yang seharusnya gak kamu pikirin. Abang di sini, ibu juga di sini, ucap suamiku lagi. Farah, ibu minta maaf. Ibu memegang pundakku. Iya Bu, aku gak apa-apa, jawabku singkat, tak mau mengingat hal itu lagi. Ku tahu Bang Rizwan mencuri pandangan padaku saat pandanganku nanar ke depan. Farah, ibu tahu kamu. Mata ibu berkaca-kaca. Ia menjeda kalimatnya. Sudahlah Bu. Kulihat Bitati sedang melihat ke arah luar dari jendela. Tak berselang lama, ia berbalik badan. Itu ada Bude Kalian di bawah. Dia disamperin polisi. Ada apa ya sebenarnya? Kenapa dia di sini? Apa? Bang Rizwan dan ibu sama-sama terperanjat kaget.
Iya, Bibi mau turun dulu ke bawah melihatnya. Itu salah dia, Bi. Dia berusaha menggugurkan janin seseorang yang kandungannya sudah sangat besar hingga mengalami pendarahan hebat. Wanita itu dilarikan ke rumah sakit ini bersama Bude dan seorang pemuda. Tapi sayangnya wanita itu sudah meninggal, jelasku. Bibi mengerutkan dahinya. Begitu juga dengan ibu dan suamiku. Mereka pasti bertanya-tanya, dari mana aku tahu informasi itu? Bibi harus ke sana melihatnya. Gegas Bibi keluar meninggalkan kamar rawat. Ibu juga ikut menyusul. Kini tinggal aku dan Bang Rizwan saja. Sayang, apa yang kamu pikirkan? Tidak ada. Kamu jangan berbohong. Terlihat dari bidar matamu kalau ada sesuatu yang mengganjal yang tak bisa kamu ungkapkan. Raut wajahmu juga tampak sedih. Apa benar yang dikatakan ibu? Kamu pergi setelah mendengar ibu bicara. Bang Rizwan tidak melanjutkannya lagi. Bibir bawahnya ia basahi dengan saliva. Suamiku mencoba meninggikan kepalanya. Kedua sikunya bersimpu di ranjang agar bisa bangkit. Ia sesekali meringis karena menahan sakit di dadanya. Melihat itu, aku memintanya untuk berbaring saja. Kubantu meninggikan bantalnya agar ia bisa lebih nyaman dan tidak perlu bangkit. Abang sangat mencintaimu, Farah. Sampai abang mati pun, perasaan ini tidak akan pernah berubah. Memang kenapa dengan masa lalumu itu? Apa begitu pentingnya sampai kamu tidak melihat cinta di mata abang untukmu? Aku kaget Bang Rizwan berbicara seperti itu. Mataku berembun. Entah harus senang karena mendapatkan cinta darinya atau malu padanya. Yang pasti semua jadi satu, membentuk buliran bening yang keluar dari kedua sudut mataku. Kadang aku berpikir harus sadar diri untuk mendapatkan cinta abang selama ini. Isaku tak tertahan. Kita ini sudah sah suami istri. Kamu milik abang dan abang adalah milikmu. Kita saling mencintai, bukan? Lantas, apa yang membuatmu sampai berpikir sejauh itu? Buang jauh-jauh pikiran buruk itu. Kini antara kita berdua, bukan antara masa lalu. Ucap suamiku sambil menghapus air mata yang membasahi wajahku. Harusnya waktu itu, abang tidak usah menikahi wanita yang telah ternoda oleh pria lain sepertiku. Apa yang abang dapatkan? Bekas. Apa yang abang harapkan? Tidak ada. Bahkan aku sampai hari ini belum bisa memberi abang kebahagiaan. Anak yang abang sangat idam-idamkan tak bisa kulahirkan. Itulah yang kupendam selama ini. Rasa bersalah. Aku terus tersenyum dengan cinta yang kudapati dari suamiku setelah pernikahan kami. Tapi di balik itu semua, aku menyimpan rasa bersalah yang amat besar terhadapnya. Sejauh itukah pikiranmu pada abang, Far? Dahi suamiku mengerut. Sepasang bola mata itu mencoba menjalin, tapi aku menolaknya dan menunduk. Dengerin abang. Jika kamu berpikir seperti itu tentang abang selama ini, itu salah besar. Sayang, abang sangat bersyukur kita bisa bersama. Setiap orang punya masa lalunya. Sama halnya dengan abang. Kita akan menata masa depan kita berdua. Jadi tak perlu berkaca dan melihat ke belakang.
Apa yang abang harapkan? Jelas saja abang mengharapkan cinta juga dari istri abang. Soal anak, kita bisa bikin lagi bukan? Aku mencubit lengan Bang Rizwan karena dia membuatku tersipu malu. Suamiku menghela napas. Sudut bibirnya ia naikkan membentuk senyuman. Tatapannya begitu lekat. Sini dipelukan abang. Bang Rizwan merentangkan satu tangannya, memberi aku kesempatan untuk meletakkan kepalaku di atas lengannya. Kurasakan pucuk kepalaku terus dikecup tanpa henti. Abang sangat mencintaimu, Farah. Abang tidak ingin kehilangan kamu, bisik suamiku. Itu kenapa aku terus dihantui perasaan bersalah. Egoiskah aku mendapatkan cintanya? Singkat cerita, tak terasa sudah seminggu berlalu. Bang Rizwan juga sudah mulai membaik. Hari ini kami akan kembali pulang. Tapi entah pulang kemana. Ibu yang masih setia ikut menunggui suamiku di rumah sakit. Berkali-kali mendesak agar kami tinggal saja di kampung. Bang Rizwan keberatan karena pekerjaannya yang sayang untuk ditinggalkan. Kami sudah membereskan barang-barang. Bang Rizwan juga sudah diperiksa sebelum diperbolehkan untuk pulang. Kini kami tinggal berpikir akan kemana setelah keluar dari rumah sakit. Suamiku meminta ponselnya. Ia menghubungi seseorang. Tak lama kemudian, dia tersenyum sambil mengulurkan tangannya padaku. Dahiku berkerut. Heran melihat Bang Rizwan tampak sumringah. Entah dengan siapa dia menelpon barusan. Ayo, ajaknya. Kemana? Kita akan pulang ke rumah kita, jawab Bang Rizwan santai. Ibu gak setuju kalau kalian balik lagi ke rumah lama. Ibu takut janinmu hilang lagi, Farah, sahut ibu cemas. Tidak, Bu. Rizwan bukan membawa Farah kembali ke rumah kami yang dulu. Tetapi Rizwan akan mengontrak sebuah rumah untuk kami tinggal sementara. Apa abang sudah dapat rumahnya? Tanyaku. Tadi abang menelpon pemilik rumah yang akan dikontrakan waktu itu. Abang sebelumnya sudah melihatnya terlebih dulu bersama Yanto. Tadinya abang akan memberitahumu terlebih dahulu. Takut kamu gak setuju kalau abang langsung iyakan. Berhubung ada kejadian yang tidak disangka, abang pikir rumah itu sudah dikontrak oleh orang lain. Karena abang tidak menghubungi pemiliknya lagi. Terus abang coba menelpon. Dia bilang masih kosong. Jadi kita bisa tempati sekarang. Syukurlah. Jadi ibu bisa balik kampung dengan tenang hari ini, timpal ibu. Loh, ibu gak ikut kami? Bang Rizwan kaget. Tidak, Nak. Sudah lama ibu di sini bersama kalian. Lagian, di sana bapak kalian ngurus ladang sendirian. Kan kasihan tidak ada yang menemani. Bu, sehari saja tinggallah bersama kami. Aku belum sempat bawa ibu jalan-jalan, seruku. Lain kali ya, kalau ada waktu dan umur panjang, ibu dan bapak akan ke rumah kalian. Bang Rizwan mendekat. Tangan suamiku merangkul tubuh ibu. Terima kasih. Ibu sudah datang menemani Rizwan di sini, ucap suamiku. Ibu mengangguk. Ia mengelap sudut matanya karena emosi tak tertahan. Kalian di sini baik-baik ya. Ibu doakan agar kalian bahagia selalu. Ibu memegang sisi wajah suamiku. Sebegitunya, ibu menyayangi menantunya.
Aku sangat senang melihat mereka. Ibu dan bapak juga ya. Ayo, Rizwan dan Farah antar dulu ke terminal. Iya nak. Oh iya Farah, jika kamu hamil lagi, jangan pernah bicara jujur pada orang ketika menanyakan berapa usia kehamilanmu. Juga jangan memberi kesempatan mengelus perutmu, kecuali itu dilakukan oleh suamimu sendiri. Cukup yang terjadi dijadikan pelajaran. Jangan menyerah nak. Allah itu lagi menguji cinta kalian. Pesan ibu membuat aku terharu. Iya bu, tenang aja. Rizwan akan menjaga putri ibu dengan baik. Bang Rizwan merangkul pundakku. Kami bersiap mengantar ibu ke terminal, memastikan ibu berangkat menaiki bus dengan selamat. Kuhela napas panjang saat melihat bus melaju meninggalkan terminal. Rasanya belum puas bermanja dengan ibu. Suamiku mengamat jemariku erat. Kami menaiki angkutan umum untuk pulang ke rumah kontrakan yang baru. Tapi aku merasa aneh. Jalanan yang kami lewati arahnya ke kantor polisi. Iya, suamiku minta diberhentikan di sana. Tangan tak kulepas dari genggamannya sedikit pun. Malah ia membuatku kaget ketika tanganku diangkat dan ia kecup berkali-kali. Aku hanya bisa meliriknya heran. Suamiku membalas dengan senyuman yang tidak ku mengerti maksudnya. Setibanya di dalam kantor polisi, dia meminta izin ingin menemui Rahman pada petugas yang berjaga di depan. Ku lepas tanganku pelan. Aku tidak mau melihat pria itu lagi. Bang Rizwan malah makin mengokohkan genggamannya. Dia menarikku mengikuti petugas sipil yang membawa kami ke sebuah ruangan untuk menunggu tahanan yang akan ditemui. Bang, aku... Kamu tenang aja ya, bisik Bang Rizwan dengan lembut. Kami duduk bersama. Suamiku makin mepet seraya senyum-senyum tak jelas. Tak lama Rahman keluar, memakai baju tahanan berwarna oranye. Kedua tangannya juga terborgol. Dia diawasi oleh seorang sipil. Tatapan Rahman begitu lekat padaku. Deru napas yang cepat membuatku sesak kala melihatnya. Kebencianku semakin menjadi kala dia duduk berhadapan dengan kami. Apa kabarmu, Man? Tanya suamiku. Rahman tak menjawab. Matanya terus menatapku. Aku memalingkan wajah, tak ingin melihat wajahnya yang memuakan itu. Kalau aku sangat baik, bahagia bersama istriku tercinta, karena dia selalu mendampingiku. Bahkan kami begitu saling mencintai. Aku terperanjat kaget melihat rahang Rahman mengeras. Ia mendobrak meja yang berada di depan kami. Matanya menyipit, namun sorotnya begitu tajam menatap suamiku. Kau marah? Hei, sadarlah. Kau bukan siapa-siapa dia. Balas suamiku dengan santai. Farah adalah milikku. Aku akan merebutnya kembali darimu, ancam Rahman. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.